Halo semuanya, balik lagi bareng aku Pak Oliver. Jadi di video kali ini aku akan memberikan tips kepada kalian untuk dapat memprioritaskan pilihan jurusan di SNMPTN tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang ingin besok nih mendaftar di SNMPTN, kalian harus tahu bagaimana memprioritaskan pilihan kalian agar kalian memiliki peluang yang besar untuk dapat lolos di SNMPTN tahun 2021. Tapi sebelumnya jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol merah di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku @patutoliver. Kalian bisa langsung follow aja agar kita bisa lebih dekat di seluruh sosial media yang ada. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke, halo semuanya. Jadi sebelumnya aku mau ngingetin aja kalau aku udah bikin tips SNMPTN dan aku juga udah ngebongkar nilai raportku sendiri. Itu di video yang ini, kalian bisa tonton dulu baru kalian tonton sini. Ya, intinya aku mau ngucapin aja selamat buat kalian yang memiliki kesempatan untuk dapat mendaftar di SNMPTN tahun ini. Tahun ini cukup unik bahwa kalian bisa memilih maksimal hingga 2 pilihan. Kalau kalian daftar cuma 1, kalian boleh daftar di PTN manapun, di prodi manapun. Nah, tapi kalau kalian pilihnya 2, itu kalian wajib minimal 1 ada di provinsi daerah kalian. Itu kalian tahu semua kan? Oke, langsung aja. Aku akan ngasih tauin tips-tipsnya bagaimana urutan pilihannya, 1-2-nya kayak gimana. Tapi sebelumnya aku cuma mau mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa kita harus punya mindset bahwa SNMPTN itu hanyalah bonus. Bonus hasil kerja keras kalian selama kalian SMA. Jadi karena ini cuma bonus, kalian gak boleh terlalu berharap di jalur ini. Kalian tetap harus fokus di SBMPTN. Kenapa? Karena SNMPTN itu tidak ada nilai mutlaknya, gak ada penilaian pasti yang tahu itu kayak gimana supaya kalian bisa lolos. Tapi karena kalian punya kesempatan buat cobain SNMPTN dibanding teman-teman kalian yang belum beruntung untuk mencoba kesempatan ini, kalian juga harus maksimalkan kesempatan ini. Ya masa udah dikasih kesempatan kalian gak mau memaksimalkan kesempatan tersebut. Jadi kita bakal bahas bareng-bareng nih tipsnya kayak gimana. Dan misalkan udah pengumuman nanti nih, misal pun lolos ataupun nggak lolos, ya selamat kalau kalian lolos. Dan kalau kalian pun nggak lolos karena kalian dari awal udah punya mindset ini cuma bonus, ya udah kalian nggak bakal berkecil hati, kalian nggak bakal sedih yang berlarut-larut, dan ya nothing tulus karena at least kalian sudah memberikan strategi terbaik di kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan bagaimana cara memprioritaskan pilihan jurusan di SNMPTN tahun 2021. Let's go! Karena kita akan dikasih pilihan untuk memilih hingga 2 urutan pilihan. Yang paling penting adalah, pertama, kalian harus tahu kalian mau daftar di mana. Nah, misal nih, kalian tuh daftarnya itu yang penting kalian mau masuk di prodi apa nih. Yang paling penting itu prodi ya. Universitas itu hanya pilihan kedua, hanya sebagai faktor kedua. Kalian pengen di prodi apa? Contoh, aku pengen jadi lawyer, berarti aku harus masuk ilmu hukum. Nah, oke, udah fix ya. Kamu pengen pertama ilmu hukum, udah fokus aja di ilmu hukum. Lalu baru ntar kalian pikirin lah PTN-nya mau di mana. Itu yang paling pertama. Kalian harus udah jelas kalian mau di prodi apa dulu. Oke, untuk yang tips nomor 2 adalah lihat ranking kalian. Ranking itu paling penting. Ini sangat penting dan ini yang merupakan sering orang salah. Bahkan aku dulu salah. Ranking itu adalah dilihat karena SNMPTN seberapa pintarkah kamu, seberapa berprestasikah kamu di sekolah saat SMA. Jadi itu yang dilihat oleh PTN. Kalau ranking kamu kecil, peluang kamu untuk lolos pasti juga kecil. At least kayak gini. Contoh, aku pengen ilmu hukum dan aku itu pengen daftar di hukum UGM. Aku pengen nih di hukum UGM. Tapi kamu juga harus melihat pesaing kamu di sekolah dulu ya. Lihat pesaing di sekolah. Apakah pesaing kamu di sekolah ada yang pengen hukum juga nih? Dia juga teman kamu pengen hukum juga, tapi nilainya di atas kamu. Kamu harus ngalah. Beneran kamu harus mundur karena yang bakal dipilih adalah dia yang lebih tinggi daripada kamu. Jadi aku sarankan kamu untuk menurunkan kualitas kamu di perguruan tinggi yang berbeda. Tapi nggak kecil kemungkinan juga ya. Ada juga sih yang lolos sampai maksimal 2 ataupun 3 orang di program studi yang sama di kampus yang sama. Tapi kayaknya itu jarang sih, tapi ada aja. Tapi aku saranin kalau ada teman kamu yang pengen ilmu hukum juga ataupun di prodi yang sama, tetapi nilai kamu lebih kecil daripada dia,
ya udah salah satu harus ada mundur seperti itu supaya dua-duanya punya peluang yang sama. Untuk tips nomor 3 adalah lihat nilai alumni dan jadikan itu sebuah patokan. Contoh nih, oke fix deh, aku sekarang nggak jadi di hukum UGM, aku mau pindah aja di hukum Undip. Oke, hukum Undip masih bagus juga, tapi mungkin sedikit di bawah UGM. Dan ternyata ada alumni juga nih yang di hukum Undip. Kalian bisa minta guru BK kalian lihat sebagai patokan apakah nilai kalian sudah sama dengan nilai anak tahun lalu ataupun alumni-alumni kalian sebelumnya. Apakah nilai kalian lebih tinggi? Kalau lebih tinggi, bagus. Berarti peluang kalian semakin bagus. Karena diajar nilai segitu lolos. Gimana kalian? Tetapi kalau nilai kalian lebih kecil, aku sarankan kalian lebih menurunkan kualitasnya lagi. Mungkin kalian pindah univ lagi yang grade-nya lebih rendah seperti itu. Tapi kalau nilai kalian lebih tinggi ataupun minimal mendekati, aku sarankan go ahead dan coba aja keberuntungan kalian di jurusan tersebut kayak gitu. Tapi ingat ya, itu cuma sebagai patokan. Jadi walaupun nilai dia sama kayak kita ataupun mendekati, belum tentu juga bisa lulus dengan skor seperti itu. Karena ya emang nggak ada yang pasti. Contohnya kayak aku kemarin, padahal nilai aku sama alumni lebih tinggi aku. Tapi karena ya emang belum rezeki dan rank aku mungkin nggak tinggi, akhirnya aku belum bisa lolos kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak punya alumni gimana nih? Aku pengen daftar nih di hukum Undip, tapi nggak ada alumni di hukum Undip. At least lihat patokan dari orang yang keterima di fakultas tersebut. Contohnya nih, kalian pengen di ilmu komunikasi, tapi nggak yang di ilmu komunikasi, minimal lihat di FISIP, minimal lihat anak yang di FISIP ada nggak. Tapi kalau nggak ada yang di FISIP juga gimana kak? Ya udah, kalau nggak ada yang di FISIP, kalian kira-kira aja. Kalian bisa lihat sumber-sumber patokan-patokan nilai SNMPTN dari sekolah manapun. Di internet juga banyak, kalian bisa cek sendiri. Itu kalian jadikan patokan aja. Tapi patokannya itu jangan kalian di bawahnya, tetapi tetap di atas data nilai-nilai orang yang diterima PTN melalui jalur undangan. Tapi nilai kalian di atas nilai tersebut, kayak gitu. Intinya kalau kalian nggak punya alumni yang diterima di perguruan tinggi negeri tersebut. Untuk penilaian, jangan lupa juga nih. Contoh, kalau kamu pengen masuk farmasi nih, oke aku pengen farmasi, disarankan untuk nilai yang tertinggi adalah linear dengan calon jurusan kamu. Berarti biologi dan juga kimia kamu harus lebih dominan tinggi dibanding pelajaran-pelajaran lainnya. Contoh, kamu pengen masuk teknik nih, berarti matematika dan juga fisika kamu harus dominan lebih tinggi dibanding mata pelajaran lainnya. Dan nilainya cenderung stabil ataupun meningkat agar peluang kalian bisa lebih bagus. Seperti itu. Dan tips yang nomor 4, karena kamu udah tahu semua pengen pilih jurusan apa, kamu juga udah lihat nilai alumni, kamu lihat lagi nih, sekarang aku daftar PTN-nya di mana ya? Oke, kamu sekarang jelas, aku pengen daftar di hukum Undip, kayak yang udah aku bilang tadi, aku pengen daftar di hukum Undip. Dianjurkan ya untuk memilih perguruan tinggi yang berada satu provinsi dengan asal SMA kamu di mana. Misal kalau kamu anak Bekasi, Bogor, dianjurkan untuk daftar di Jawa Barat dulu. Ada IPB, Unpad, ITB, karena kalian akan jauh lebih diprioritaskan. Kalau kalian anak Jogja, berarti kalian daftarnya di UGM. Kalian anak Semarang, berarti kalian daftarnya di Undip. Kalian anak Solo, daftarnya di Undip ataupun di UNS, itu boleh, masih boleh. Jadi aku anjurkan untuk daftar di PTN yang satu daerah dulu. Tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa, tapi peluangnya mungkin lebih kecil ya, kayak gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah untuk urutan pilihan program studi, pilihan pertama adalah pilihan yang bener-bener kamu pengenin, jurusan yang pengen kamu pengenin, di univ yang kamu pengenin, tetapi masih sesuai dengan realita. Untuk pilihan yang kedua adalah pilihan yang masih kamu pengenin, tetapi akan kamu ambil. Kenapa? Karena kalau sudah lulus di SNMPTN, kamu tidak dapat lagi mencoba di UTBK ataupun di SBMPTN, seperti itu. Jadi benar-benar harus dipikir matang-matang ya, pilihan satu dan pilihan keduanya harus benar-benar mau diambil. Kalau masih setengah-setengah, mending nggak usah, mending daftarnya satu aja. Jadi kayak gitu. Karena kamu kalau udah lolos, banyak nih kejadian lolos tapi nggak diambil. Tapi tahun ini kalau kamu lolos, kamu harus ambil. Kalau kamu nggak ambil, kamu nggak boleh ikut UTBK dan SBMPTN, seperti itu. Untuk tips yang nomor 5 tentang sertifikat. Sertifikat ini udah sering aku bahas juga, itu hanya sebagai pendukung. Kan kalian ntar bakal disuruh apply sertifikat. Itu sebagai pendukung aja ya, bukan sebagai indikator utama kalian untuk bisa lolos. Boleh akademik maupun non-akademik. Dan tips yang terakhir dan paling mujarab, paling ampuh, paling keren, paling the best adalah kalian harus berdoa. Ini important factor yang paling penting dan akan mengalahkan semuanya, karena
dua itu bakal bikin kalian tenang, bikin kalian nggak terlalu panik, nggak terlalu bikin overthinking juga. Dan menurut aku juga kalian jangan terlalu berharap ya sama SNMPTN ini. Seperti di awal aku bilang, ini cuma bonus, perbanyak doa aja, ikhlaskan, tetap fokus di SBMPTN. Kalau lolos itu rezeki kalian, kalau belum lolos itu juga nggak apa-apa karena kalian sudah memberikan strategi yang terbaik. Dan ya mungkin aja kalau emang rezeki kalian, pasti kalian akan diterima di pilihan yang terbaik. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin semoga aja tips prioritaskan jurusan ini bermanfaat buat kalian, karena ya emang SNMPTN itu hoki-hokian dan cuma 2 pilihan, dan indikator penilaiannya yang sudah seperti aku sebutkan tadi agak beda dengan SBMPTN yang jelas menggunakan nilai seperti itu. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian supaya kalian nggak salah lagi nih dan bingung untuk pilih prioritasan jurusan di pilihan pertama dan keduanya seperti apa. Ya gitu aja, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke semua teman-teman kalian yang membutuhkan agar mereka mendapatkan informasi dan manfaat yang sama dalam cara menonton video ini. Jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol like, comment, dan juga subscribe di tombol merah di bawah sini nih, supaya channel ini bisa lebih maju dan berkembang ke depannya. Jangan lupa juga untuk follow Instagramku di @PausOliver. Segini aja video yang bisa aku sampaikan. Sampai berjumpa dengan aku, Paus Oliver. See you on my next video. Bye-bye.